Ya, baik, kita buka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah ya. Oke. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Bukan pasal 3, sorry, pasal 4 ya. Pasal 4. Jadi Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ayat 7 sampai dengan ayat 16 ya. Sekali lagi Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah melihat, mari kita membacanya. Saya membaca demikian firman Tuhan, aku melihat lagi. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya, kata kunci yang paling bagus buat kita, kata aku melihat lagi. Jadi kemarin aku melihat katanya gitu ya. Nah, di sini ditambahkan kata aku melihat lagi. Nah, jadi Pengkhotbah ini benar-benar nih menggunakan kitab Pengkhotbah ini sebagai bagian dari perenungan hidup. Ya, bagian dari perenungan hidup. Karena dikatakan aku melihat lagi. Nah, kata kunci yang dikatakan kesia-siaan di bawah matahari. Ya, kesia-siaan di bawah matahari. Nah, apa yang dia lihat? Yang dia lihat yang pertama dalam ayat 8 tuh. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan, untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Lalu yang kedua yang dia lihat, ayat 9 sampai 12 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini yang kedua yang dilihat. Nanti saya uraikan ya, ibu-ibu ya. Saya baca dulu Alkitabnya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang dia lihat, ayat 13 sampai 16. Lebih baik seorang muda miskin, ya, tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, mari kita lihat yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ini. Dia katakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Nah, ini judul renungan kita ya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Nah, apa yang dia lihat yang menjadi kesia-siaan itu? Yang pertama, saudara, yang dia lihat yang pertama itu, saya catat di papannya aja ya. Ya, yang dia lihat yang pertama, ya ini yang bagian yang pertama. Ya, kenapa menjadi sia-sia katanya? Dia melihat ada orang yang kaya tapi hidup sendiri. Nah, ini ya, kaya tapi hidup apa? Hidup sendiri. Ya, makanya dikatakan ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Ya, jadi dia kaya tapi hidup sendiri. Ya, lalu dikatakan dia kerja keras. Kerja keras. Tapi dikatakan
dia kerja keras, tidak punya kerabat, tidak ada kerabat. Tidak ada kerabat ya. Lalu pertanyaan pengkhotbah, untuk siapa? Untuk siapa dia bekerja keras? Nah, ini ibu-ibu. Ini seringkali kita ketemu kayak gini ya. Kaya plus hidup sendiri. Wah, ini sesuatu hal yang mengerikan nih. Dia kerja keras, tidak ada kerabat. Untuk siapa dia bekerja keras? Saya banyak menemukan orang seperti ini. Ya, bahkan banyak dia membangun, membuat segala sesuatu jadi besar. Dia berusaha, dia bisnis luar biasa. Tapi itu tadi yang dibilang pengkhotbah itu. Dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Nah, ini dia. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ini bagian yang pertama. Jadi kita harus belajar nih saudara ya. Kaya hidup sendiri. Waduh. Kasihan ya. Ya, dia kerja keras, tapi pertanyaannya nggak ada kerabat. Nah, ini dia. Kalau kita kerja keras kan mungkin ada anak, ada istri, ada saudara, ada siapapun. Ya, kalau kita mati kita tahu kan, harta kita itu akan diambil sama siapa. Ya, kerja keras kita itu buat siapa. Kita akan tahu itu. Tetapi persoalannya gini, kalau kita kerja keras, hidup sendiri, ya lalu nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, pertanyaannya kalau kita mati buat siapa? Kalau dikasih ke gereja ya puji Tuhan ya. Kalau dia udah kasih tahu pendeta misalnya, Pak Pendeta, uruslah aku sampai mati. Ya, nanti segala apapun yang kumiliki, biarlah itu buat gereja. Nah, itu puji Tuhan tuh. Nah, tapi persoalannya dalam indikasi yang kita lihat di sini, orang ini bukan orang yang bertobat, bukan orang yang tahu Tuhan, gitu ya. Bukan orang yang tahu Tuhan, tapi orang yang istilahnya maniak dalam bekerja. Sangat maniak dalam bekerja. Ya, istilahnya mungkin dalam bahasa kerennya itu workaholic ya. Jadi orang yang kerja, tetapi dia nggak tahu buat siapa dia mau kerja itu. Nah, jadi dari bagian ini kita diingatkan oleh Tuhan, memang yang seperti inilah yang disebutkan dengan yang dikatakan oleh pengkhotbah itu, ini adalah sia-sia. Ya, ini sama dengan sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi kalau ibu-ibu kerja, kita kerja keras, kita harus tahu untuk siapa kita kerja keras. Ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita kerja keras, nih, kalau kita kerja keras, kita harus tahu. Nih, kita harus tahu untuk siapa kita kerja keras. Ya, untuk siapa kita kerja keras. Jadi kalau kita kerja keras itu kita harus tahu untuk siapa sih aku kerja keras, untuk siapa sih aku berbuat ini gitu, ya. Supaya apa, ibu-ibu? Supaya yang kita kerjakan itu bisa maksimal. Ya, jadi istilahnya ini untuk apa? Jadi kenapa kita harus tahu untuk siapa kerja keras? Supaya apa? Supaya maksimal kerjanya. Ya, bukan hanya maksimal, tetapi juga kita bisa kerja, ya bukan hanya maksimalnya, tapi juga kita kerja bisa fokus kerjanya. Ya, nggak serabutan, ya fokus. Ya, jadi supaya kita bisa maksimal, supaya kita bisa fokus, dan supaya apa? Supaya ada hasilnya, ada hasil yang kita tuai. Nah, seharusnya seperti ini yang namanya kerja keras. Tapi kalau orang seperti yang dikatakan tadi di dalam bagian yang pertama itu, dia kaya tapi nggak punya siapa-siapa, ya, lalu nggak punya tujuan, nggak punya arah. Nah, itu yang dikatakan. Itulah nanti yang menyebabkan dia mati, yang dia kerjakan itu tidak dinikmati oleh dirinya sendiri dan juga tidak dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, jadi semuanya ya, kita belajar yang 3 ini. Jadi kalau kita kerja keras, ya
Kita harus tahu untuk siapa kita kerja keras. Supaya apa? Supaya bisa maksimal, supaya bisa fokus, dan supaya kita tahu hasil yang kita tuai. Ini bagian yang pertama, Ibu-ibu. Ya, yang mau kita lihat dalam bagian ini, yang dilihat oleh Salomo di bawah matahari. Jadi tadi orang yang kaya, tapi dia hidup sendiri. Ya, hidup sendiri. Lalu dia kerja keras. Hasilnya bagaimana? Ya hasilnya ya kita bisa lihat. Dia tidak tidak tahu kemana hasil itu yang dibuat, sehingga Salomo menyimpulkan pekerjaan yang seperti ini katanya bagaimana? Sia-sia. Nah, yang kedua, mari kita lihat yang kedua, bagian yang kedua yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 ya. 9 sampai dengan 12. Ini bagian yang kedua. Kita lihat ayat 9 sampai 12, yaitu tentang kata apa? Berdua lebih baik. Ya, berdua lebih baik dari seorang diri. Nah, ini menarik lagi, saudara. Berdua lebih baik dari seorang diri. Ada orang ini, dia selalu suka sendiri. Suka sendiri ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita bilang, nikalah kau, kita bilang gitu misalnya sama dia ya, nikalah kau. Ya, karena nggak bagus loh sendiri gitu. Ngapain? Ya, jadi ada orang yang seperti itu. Ada orang yang suka sendiri. Tapi Alkitab bilang di sini berdua lebih baik. Apa sih keuntungan berdua? Nah, itu yang dicatat di dalam ayat yang ke-10 itu. Ayat 9 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Jadi ini terima upah ya. Upah mereka terima dalam jeripaya. Ya, jeripaya. Kenapa? Karena dua. Enak banget ya kita kerja ya, udah maksimal, kita puji Tuhan deh. Kita dapat segini, ayo kita bagi yuk. Nah, itu misalnya. Ya, tapi kalau sendiri, puji Tuhan deh, aku dapat. Siapakah yang seperti saya? Itu saudara. Ya, jadi kalau orang sendiri itu cenderungnya bagaimana kalau suka sendiri? Kalau suka sendiri itu kata kuncinya siapa yang seperti, nah ini dia, yang seperti saya. Ya, kalau sendiri itu kecenderungannya apa? Ini dia, kecenderungan yang berikutnya egois. Terlalu egois. Perhatikanlah orang-orang yang suka sendiri itu egoisnya tinggi tuh. Ya, orang-orang yang suka sendiri, ya di rumah sendiri, nggak ada temannya di rumah, memang dia hidup sendiri, coba datang ke rumahnya. Ya, dia nggak akan membuka diri kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan berdua lebih baik dari seorang diri katanya. Kenapa? Kalau dapat upah, ya mereka dapat upah. Wah, mereka kalau terima upah itu bahagia sekali. Mereka akan bagaimana? Mereka akan bersyukur. Akan bersyukur. Karena apa? Karena mereka bisa mengukur. Nah, ini dia ya. Karena mereka bisa mengukur segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan buat Tuhan. Ya, mereka dapat mengukur segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan buat Tuhan. Nah, makanya itu dikatakan, ya, berdua itu jauh lebih baik. Ini berkaitan dengan upah. Mari kita lihat lagi. Ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkatnya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi yang kedua ini, bagian yang kedua, jadi kalau kenapa bagus berdua ya daripada seorang diri? Kenapa? Karena saling menopang. Nah, ini saling menopang. Makanya kita perlu teman, kita punya orang saling menopang. Ya, makanya kenapa orang disuruh menikah? Supaya bisa saling menopang. Kenapa orang disuruh membangun rumah tangga? Supaya bisa saling menopang. Ya, saling menopang itu penting, saudara. Ini saling menopang kata kuncinya. Jadi jangan biasakan dalam hidup ini untuk hidup sendiri gitu. Karena kalau hidup sendiri itu ya kita nggak saling menopang. Ya, kita merasa diri kuat sendiri, hebat sendiri gitu loh. Nah, itu yang makanya pengkhotbah ini melihat ya lebih baiklah ya berdua lebih baik dari seorang diri. Karena apa? Karena kalau seorang jatuh katanya bisa ditopang.
Tapi kalau orang sendiri, makanya bilang, why, itu bagus kalimatnya itu ya. Ayat 10 itu. Ya, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Ya, coba bayangin ya, kalau orang di rumah sendirian, ada dia jatuh di kamar mandi, jatuh di mana gitu misalnya. Siapa yang nolong dia? Nggak ada. Iya. Nah, demikian juga dengan hidup. Kita bisa bayangin kalau orang hidup sendiri gitu. Kalau dia terperosok, nggak ada yang menopang. Coba lihat kalau dalam sebuah perjalanan, kalau orang seorang diri, ya kan? Kecenderungan bagaimana? Kecenderungan dia bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau ada yang menemani, kalau ada yang menopang, kalau ada yang mengingatkan, nah itu dia. Kemungkinan untuk jatuh itu sangat kecil sekali. Kecuali apa? Kecuali sepakat untuk berdosa yang berduanya gitu. Ya, waktu berdoa itu sepakat untuk berdosa. Tetapi kalau dua-duanya sepakat untuk berjalan dalam kekudusan, saya sangat percaya sekali mereka pasti akan kuat. Nah, jadi di sini ya. Jadi apa keunggulan dari berdua lebih baik dari seorang diri itu? Upah akan dibawa kepada syukur. Yang kedua, mereka bisa saling menopang. Lalu yang ketiga, mari kita lihat lagi. Ayat yang ke 11 ya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri itu selain saling menopang. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kekuatan. Ya, kalau orang cuma sendiri gampang dirobohkan. Tapi kalau orang berdua itu kekuatan. Kalau seorang sendirian dia kedinginan. Tapi kalau orang berdua kehangatan itu akan mulai muncul di sana. Nah, ini ibu-ibu. Jadi ini luar biasa sekali. Pengkhotbah ini luar biasa sekali dalam mengamatinya. Nah, kalau begitu, kalau kita udah melihat kayak gini, apa penerapannya buat kita dari sini? Ya, penerapannya apa? Penerapan yang pertama dari bagian ini adalah jangan pernah bangga mengatakan, kamu nggak ada, saya nggak apa-apa kok. Jangan bangga dengan kata-kata itu. Ya, jangan bangga dengan kata-kata yang mengatakan kamu tidak ada, nggak apa-apa buat saya. Ya, jangan bangga dengan kata-kata itu. Atau kadang-kadang pemimpin itu kadang-kadang gini, kalian pergi semua, saya sendiri, lembaga ini akan jalan. Nah, itu dosa paling besar itu, Ustaz. Ya, kalau semua umatnya pergi, pengikutnya pergi, lalu dia seorang diri di situ, apakah kira-kira bisa jalan? Nggak bisa jalan, saya nggak yakin ada kekuatan di sana. Ya, jadi makanya itu yang dikatakan jangan pernah berbangga dengan kata, kalau kalian nggak ada, saya nggak apa-apa. Ini bagian penerapan yang pertama. Bagian penerapan yang kedua, ya kita harus menyadari bahwa sahabat, teman, suami, anak itu adalah sesuatu yang berharga yang menambah kekuatan kita untuk kata berdua lebih baik. Makanya yang diminta daripada kita apa? Belajarlah menghargai orang lain. Ya, makanya itu yang dicatat dalam bagian ini ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar menghargai orang lain. Supaya kita bisa berkata, saya nggak bisa jalan sendiri kalau sahabatku itu tidak menolongku. Saya nggak bisa jalan sendiri kalau saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Tapi kalau saya bersama dengan dia, banyak hal yang bisa saya buat bersama dengan dia. Nah, ini saudara. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, mari kita lihat bagian yang ketiga sekarang. Ini bagian yang ketiga ya. Yang dilihat oleh Salomo di bawah matahari. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Nah, ini dia ya. Ini lebih baik seorang muda ya. Muda ini, kata muda, miskin tapi berhikmat. Ya, orang muda seperti ini dibandingkan dengan seorang apa? Raja tua. Ya, tapi dikatakan raja tua ini bodoh. Nah, ini dia.
Makanya dikatakan lebih baik seorang muda, ini muda, miskin, tapi berhikmat ya. Tapi berhikmat. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Yang tidak mau diberi peringatan lagi. Jadi kalau orang ini udah tua ini tua, orang tua itu biasanya dikatakan kenapa dia bodoh, karena nggak mau diingatkan lagi. Ya, diingatkan tidak mau. Kenapa tidak mau diingatkan? Merasa apa? Punya pengalaman. Mengapa tidak mau diingatkan? Ya, dia punya pengalaman, lalu dia merasa apa? Ya ini istilahnya orang, banyak makan garam katanya. Banyak makan garam dan asam katanya. Dan asam. Jadi kalau dia makan, karena saking banyaknya makan garam, jadi stroke, darah tinggi, ya kan? Sehingga kalau diingatkan gampang emosi. Nah, kebanyakan garam tuh. Ya, dan asam katanya. Ya, dan asam. Kebanyakan makan asam, jadi apa namanya? Jadi asam lambung. Jadi nggak stabil orangnya, nggak stabil. Nah ini dibilang raja tua itu bodoh, karena apa? Ini dia, diingatkan tidak mau, ya merasa punya pengalaman. Lalu yang kedua apa? Ya ini merasa banyak makan garam dan asam dunia ini katanya. Saking asamnya itu jadi sakit-sakitan dia karena itu. Ya kan? Ya. Oke, lalu yang berikutnya dikatakan di dalam ayat itu, ya yang muda ini tadi, ya yang muda ini tadi, kenapa lebih disukai dia yang muda itu? Ya, di sini ada catatan buat kita di dalam ayat yang ke-14 itu. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Jadi dari penjara itu. Jadi penjara itu kemungkinan adalah ini tidak merujuk kepada penjara yang dia ditawan karena dia apa namanya istilahnya dia bersalah atau bagaimana, tapi penjara di sini ya ini penjara ini segala sesuatu yang menghalangi dia, ya ini sama dengan segala yang menghalangi, ya segala yang menghalangi. Jadi penjara yang disebut di sini segala yang menghalangi. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat di sini. Ternyata orang muda itu, kalau masih ada orang yang lebih tua daripada dia, punya pengalaman yang hebat, dia akan terpenjara. Ya, dia akan terpenjara dan dia tidak bisa menyalurkan semua kemampuannya. Tapi bagus sekali yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13 itu. Ya. Ayat 14 ya, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Jadi begitu dia dilepaskan katanya, segala yang menghalangi itu dilepaskan, dia jadi raja. Raja ini lambang dari apa? Orang yang berkuasa. Dia jadi orang yang berkuasa. Nah ini, ya. Jadi kalau orang muda itu dilepaskan dari segala sesuatu yang membelenggu dia jadi raja. Dia mampu mengendalikan semuanya. Sehingga itu yang dikatakan di dalam bagian ini, biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu tadi, aku melihat semua orang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda itu. Jadi biasanya orang muda itu bagaimana? Banyak pengikut. Banyak pengikut. Ada satu gereja ya, kemarin saya bincang-bincang di gereja, ada satu gereja yang ada cerita lah dari majelis kami bilang gini, ini gereja X katanya gitu, minta pendeta X ini supaya tetap di situ katanya. Lalu sama lembaga pemerintahan yang lebih tinggi ya di dalam gereja itu yang lebih berkuasa menentukan tidak mengizinkan ya untuk 3 periode. Alasannya ya karena mungkin peraturan ya ADART. Nah tapi saya bertanya gini, kenapa dia yang dipertahankan? Nah itu tadi, saya sangat percaya sekali dia adalah orang muda yang istilahnya itu banyak pengikut. Memang ada aturan yang membuat kita seolah-olah terbentur dengan aturan itu. Ya, kadang-kadang gereja itu kan hanya maksimal 2 periode boleh ya. Ya, 2 periode bolehnya. Ya, tapi itu dia banyak pengikut. Bangsa kita ini juga harus merubah paradigmanya. Seharusnya pemimpin-pemimpin yang sudah tua istirahatlah. Kasihlah ke orang yang muda supaya bangsa kita ini bisa maju. Gitu ya, ibu-ibu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat di dalam bangsa kita ini orang-orang muda belum terlalu
terlalu berkembang gitu ya, belum terlalu belum terlalu dilihat pengaruhnya. Kadang-kadang masih lebih sungkan kepada mereka yang tua, ya, yang tua. Nah, jadi kita belajar dalam bagian ini untuk melihat bahwa jadi muda itu bagus. Ya, jadi muda itu bagus. Ya, jadi orang muda itu bagus. Contohnya dalam vaksin juga contohnya. Kenapa lansia duluan yang diutamakan? Karena apa? Karena lansia itu perlu imun tubuh yang lebih kuat dari mereka yang muda. Ya, saya tanya itu, sering sekali saya tanya, kok saya belum boleh? Bapak kan masih muda, ntar aja yang muda belakangan gitu. Ya, kadang-kadang dibilang seperti itu. Diutamakan yang lebih tua, karena apa? Karena mereka lebih membutuhkan apa? Imun tubuhnya. Nah, itu dia. Jadi yang muda itu katanya banyak pengikut. Tapi di dalam bagian terakhir dikatakan ternyata yang muda ini pun ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena sudah datang yang lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Ya, jadi ini yang muda tadi yang banyak pengikut. Coba lihat dalam ayat 16 itu ya. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang-orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Yang datang kemudian tidak menyukai dia. Kenapa? Dia sudah mulai tua. Ya kan, seperti itu kan saudara ya. Dia sudah mulai tua. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang salah dengan yang muda ini? Ya, apa yang salah dengan dia? Nah, ini kita lihat di sini ya. Apa yang salah dengan orang muda tadi? Orang muda itu. Apa yang salah? Waktu punya kuasa, tidak apa? Tidak mempersiapkan regenerasi. Nah, ini selalu. Jadi kenapa jadi sia-sia? Karena nggak ada regenerasi. Ya kan? Karena tidak ada regenerasi. Jadi sebenarnya yang muda ini nanti jadi tua tetap dihargai pada waktu apa? Jadi ini, kalau seandainya kita muda, lalu kita menjadi tua, lalu jadi tua di sini ya, jadi tua, datang lagi orang muda. Orang muda, seharusnya orang muda yang di sini adalah orang yang sudah diapain? Regenerasi. Ya, regenerasi. Regenerasi dari siapa? Dari muda ke tua yang ini tadi. Ada regenerasi yang baru. Nah, yang tua di sini akan tetap diapain? Dihargai. Tuh. Saya kasih tahu sama saudara, kurang apa pendahulu bangsa kita? Nggak ada kurangnya loh. Mereka membangun Indonesia dengan baik. Tapi kenapa mereka tidak finishing well dengan baik? Tidak menyelesaikan dengan baik. Itu tadi, nggak mempersiapkan regenerasi. Kecenderungan apa? Ego. Ya, kecenderungan ego itu tinggi sekali. Nah, jadi kita harus berani mempersiapkan regenerasi dari orang apa? Dari orang muda. Karena memang pemimpin yang muda itu yang banyak pengikutnya. Kalau kita sudah tua, sudah tidak punya pengikut. Ya, pemimpin yang tua itu yang punya pengikut. Jadi di gereja, di organisasi apapun, di dunia ini, di bangsa kita ini, seharusnya kata kunci regenerasi itu harus ada. Supaya apa? Supaya kita yang muda tadi, yang sekarang sudah menjadi tua ini, tetap dihormati oleh orang muda yang kita sudah persiapkan. Regenerasi. Itu kata kuncinya, regenerasi. Jadi apa yang salah dengan orang muda ini? Ini tadi, waktu punya kuasa tidak mempersiapkan regenerasi. Lalu yang kedua, apa yang salah lagi? Yang salah apa? Asik terhadap diri sendiri. Nah, asiknya di mana terhadap dirinya sendiri? Dia merasa bahwa apa? Dia masih apa? Masih bisa, ya, masih bisa memerintah. Yang kedua, dia merasa belum ada
yang bisa menggantikan. Nah, ini masalahnya di sini. Iya, masalahnya di sini. Seharusnya, nah ini dia ya, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita nggak boleh seperti itu. Seharusnya kita berkata, sudahlah. Ya, makanya senang ya. Sekarang di mana-mana pakai periode, cukup 2 periode gitu. Supaya apa? Supaya terjadi regenerasi. Saya kenal satu sinode gereja, ya, satu sinode gereja ya. Dia memerintah di gereja itu sebagai ketua sinode selama 25 tahun. Jadi kalau ada orang muda yang nongol, dia pecat. Kalau udah mulai apa? Kalau sudah mulai ngatur dia, pecat. Tuh. Jangan terlalu lama, saudara. Mendingan siapkan regenerasinya. Jadi banggalah kalau ya, jadi ini yang selalu saya katakan, banggalah, kita harus bangga ya. Banggalah kalau orang muda memimpin. Ya kan? Nah, bukan hanya itu saja. Banggalah kalau kita bisa siapkan. Kita bisa siapkan pengganti kita. Iya. Banggalah. Jadi jangan dikejar-kejar terus. Nah, apalagi kemarin tuh saya ketemu dengan satu teman, dia bilang, enggak lah, dosen kan pensiun 70 tahun. Nah, itu dia, 70 tahun katanya. Nah, kita bisa bayangin nggak dengan kita 70 tahun nanti, kalau nggak ada regenerasi, kita hanya kita hanya menciptakan apa? Pemberontak. Kalau saya lebih senang mempersiapkan regenerasi. Ya 10 tahun kan, 2 periode itu 10 tahun loh. Udah cukup kita 10 tahun memerintah. Setelah itu kita turun. Kita mendampingi yang muda-muda itu. Kita menjadi penasihat bagi mereka yang muda. Itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada kita sekedar menjadi, ini dia, pemain tua yang bertahan. Wah, ini dia. Ini paling bangga orang ini. Dia menjadi pemain tua yang bertahan. Alias apa? Back terus, back. Ada yang datang tendang, ada yang datang tendang, ada yang datang tendang. Nah, itu tidak baik, saudara. Nah, jadi 3 ini ya yang dilihat oleh Salomo, ya, di bawah matahari lagi yang dia lihat lagi. Yang pertama tadi itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat tadi ya. Ya, jadi yang pertama itu kaya, ya, kaya tapi hidup sendiri. Yang dilihat yang kedua, berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang ketiga adalah ini tadi, orang muda lebih baik ya. Orang muda miskin pengetahuan, nggak punya apa-apa pengetahuannya mungkin ya, dibandingkan dengan apa? Raja yang tua yang nggak bisa diberi peringatan lagi. Jadi biar bagian-bagian dari firman ini menjadi bagian yang boleh menguatkan kita semuanya. Biarlah kita boleh lagi bertumbuh di dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Dan nah ini dia saudara. Ya, ini yang mau saya tekankan kepada saudara. Dan kita mempersiapkan orang-orang baru yang menggantikan kita. Ya, saya sudah banyak mempersiapkan orang-orang muda untuk menggantikan saya. Di mana-mana itu. Jadi nggak pernah saya jadi ambisi jadi orang pertama lagi. Ya, jadi orang-orang muda yang kita dorong supaya dia boleh maju. Tapi sebelum ada orang muda yang kita persiapkan, udah nggak apa-apa, kita pimpin dulu pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena itu tadi usia sudah semakin lanjut. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Mari ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, bolehkah saya berdoa buat kita semua? Ada yang mau didoakan hari ini?